waters. Sorry. Waterproof clothing and sandals are provided. A trip at night when the falls are illuminated in a rainbow of color is really amazing. Okay, thank you, Miss Adia. Okay. Kita akan lanjut ke paragraf kedua. Ya, the first to enjoy in Niagara Falls is Cave of the Wind. Jadi ada namanya gua angin ya, Cave of the Winds ya. Ya itu maknanya apa? This attraction helps people to get closer. Jadi wisata ini tuh, jadi kita mengajak orang-orang itu yang berwisata ke sana itu biar lebih dekat lagi ke air terjun. Jadi datang-datang ke dekat sini. Jadi sebenarnya di dekat apa namanya Niagara Falls, dekat air terjun ini nanti ada kayak semacam jembatan ya. Nah itu nanti kita bisa melewati. Jadi kita di antara jembatan itu. Jadi kita kena basah gitu. Ya, sama kayak teman-teman wisata ke air terjun, dekat-dekat aja situ nanti kena cipratan airnya. Tapi kalau di sana nanti ya, this attraction help people get closer to the falls and go face to face with the pounding waters of the falls. Jadi pounding itu ya kayak cipratan. Pounding itu artinya cipratan ya. Jadi semacam cipratan airnya dari air terjun itu. Okay, I'm sorry. Okay. And then people can get soaked on the hurricane deck. Jadi ada deck gitu ya. Jadi kayak ada tempat hurricane deck namanya. Itu kayak get soaked. Soak itu kayak basah. Jadi kayak basah kuyup. Jadi di atraksi sana nanti juga mereka pakai waterproof clothing ya. Nah, where they just fit from the thundering water. Thundering water itu, thunder itu kan sebenarnya petir ya. Kalau thundering water itu kayak semacam kayak air terjun itu kan agak deras juga ya. Jadi, istilahnya aja thundering waters. Waterproof clothing and sandals are provided. Jadi mereka nanti dipakai baju waterproof, bisa pakai jas ya, jas hujan namanya waterproof clothing and sandals. Jadi pakai sandal. Jadi udah difasilitasi. A trip at night when the falls are illuminated in a rainbow of color is really amazing. Jadi sebenarnya di sana itu juga bisa malam ya. Jadi itu illuminate itu kayak disinari ya. Jadi kayak ada pancaran of in a rainbow. Jadi sebenarnya di Niagara Falls itu ketika cuaca cerah, kemudian kena matahari, illuminated by sun, nah itu bisa lihat pelangi di situ. Itu benar-benar menakjubkan. It's really amazing. Ya. Nah ini dia contohnya. Nah ini yang saya bilang perbatasan. There's an island. Nah ini yang saya kasih tadi, dan ini yang pulau yang kota besar ini yang banyak pohonnya. Nah ini perbatasan, ini Kanada, kemudian yang dekat air terjun ini Amerikanya. Atau mungkin gambar yang kiri nih. Nah yang kiri ini ada rumah di sini, yang anggap aja Amerika. Nah dibatasi yang sebelah sana, yang ujung kiri atas. Nah ini Kanadanya, jadi dibatasi di situ. Oke, ya paham ya? Ya, that's Niagara Falls. Jadi kalian bisa pergi ke dua negara, jadi nggak usah beli tiket lagi. Gitu. Ya, gratis kok. Oke, Niagara Falls ya. Miss Villa, Miss Villa, can you read the the third paragraph ya? The second charm. Okay. Okay, thank you. The sky came in made of the Miss Boat Tower. It is a world-famous scenic boat tour of the American and Canadian falls for about a half rate. People may access the tour via the observation tower elevator at Prospect Point in the start part. The boat operation made May until late October. Okay, thank you, Miss Villa. Okay, you're very good. Oke, untuk second charm ya, untuk yang satu hal yang menakjubkan ya. Second charm itu adalah namanya Maid of Mist Boat Tour. Maid of Mist. Mist itu artinya kabut ya. Jadi sebenarnya istilahnya itu turnya itu dari kata mist ini. Jadi sebenarnya mist itu kabut ya artinya mist. Jadi karena saking derasnya air terjun itu nanti kayak banyak kabut di sini ya. Jadi kayak bekas. Teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Ini kayak kabutnya. Nah, jadi dinamakanlah mist. Made of the Mist Boat Tour. Jadi ini tour kapal. Jadi nanti mereka benar-benar datang ke kapal ini. Nah, ini ada kapal nih di sini. Datang tuh dekat-dekat ke air terjunnya. Pas banget. It is a world famous scenic boat
tour of the American and Canadian Falls for about a half hour ride. Jadi ini salah satu yang terkenal di dunia nih, salah satu scenic boat tour. Jadi salah satu tour kapal gitu ya, yang paling menakjubkan, yang paling terkenal of the American untuk orang American and Canadian Falls ya. For about a half hour ride. Jadi mereka tour ini sekitar 30 menitan ya, sekitar setengah jam. And then people may access the tour via the observation tower elevator at Prospect Point in the State Park. Jadi memang di situ ada taman ya. Jadi kayak semacam wisata itu emang udah combine sama taman. Nanti ada tempat Prospect Point. Jadi buat tempat ngecek gitu. Jadi siapa yang mau wisatawan ya turis yang mau naik boat ini ya kayak kalian mengunjungi ke Dufan atau ke tempat wisata kan pasti ada tempat Prospect Point-nya ya buat ngantrinya istilahnya gitu. Itu lokasinya juga di Observation Tower Elevator gitu. Ya di bagian situ. Nah, kemudian the boat operate mid-May until October. Jadi kalau kalian mau ke sana ke Niagara Falls ya mau naik tour ini Might of the Mist Boat Tour itu operasinya berjalan itu antara mid-May pertengahan bulan Mei sampai akhir Oktober ya di situ. Oke, kita lanjut ke paragraf yang selanjutnya. Ini biar saya aja sendiri ya. The next to visit Niagara Falls is Niagara Adventure Theater. Ya, di sana ada teater juga nih. Di sini tourists may enjoy the most powerful and involving film experience that brings reality to life on a 54-foot screen. Jadi nanti ada layar, ya istilahnya layar tancap di bahasa kita ya. Itu setinggi 45 kaki. Jadi kita lagi menikmati kayak film, jadi experience. Nah, nanti si audiensnya itu, the audience members are given the privilege to discover the Thundering Falls from a completely new and exhilarating perspective and plunge over them. Ya, jadi nanti audience member itu akan discover the Thundering Fall, jadi di air terjun itu langsung di depan from a completely new and exhilarating. Exhilarating itu kayak semacam suatu hal yang menakjubkan gitu ya. Delightful atau bisa juga sinonimnya delightful, suatu hal yang menakjubkan juga bisa. Perspektif ya, and plunge over them. Plunge itu kayak terjun. Jadi teman-teman kalau berenang pasti terjun ya, nah ke depan. Sampai itu plunge namanya, plunge over them. Jadi benar-benar sensasinya tuh ada. Nah, kemudian the theater shows hourly and free multilanguage headset. Nah, jadi emang hourly ya, jadi setiap jam itu ada karena kan pasti itu turisnya banyak ya, nggak mungkin berjam-jam kan harus gantian. Dan free multi-language headset karena banyak turis from international people ya, international tourists, so multi-language is provided ya, jadi disediakan semua available bahasa apapun. Oke, the next one. Nah, Niagara selanjutnya adalah Niagara Science Museum. Oke, is another place to visit. It is a sanctuary for the preservation and appreciation of all science instruments and philosophical apparatus. Oke, nah Niagara Science Museum. Jadi ini museum, ya. Jadi another place to visit. Di sana ada museum, jadi buat turis-turis, ya, atau teman-teman nanti bisa ada rezeki ke sana. Itu adalah tempat sanctuary. Do you know sanctuary? Ya, sanctuary itu kalau bahasa kita ya, kalau di dunia zoologi itu kayak suaka, jadi tempat-tempat sacred, keramat, jadi tempat khusus. Ya, kalau kalian ke Mesir ada tempat-tempat mumi-mumi, peti, nah itu sacred. Jadi nggak sembarangan orang itu bisa. Sanctuary itu suaka. For the preservation and appreciation of all science, jadi emang tempat untuk menghargai ini ya, instrumen alat-alat kuno ya, barang-barang kuno yang berfilosofikal. Ya, itu. Kemudian the fifth point of interest itu Niagara Wax Museum of History. Sebenarnya nggak cuma di Niagara ya. If you teman-teman guys, if you are going to in I don't know maybe your local museum, teman-teman punya di daerah kalian ada museum, ya mungkin di Jakarta atau mungkin di Makassar atau di manapun, nanti ada istilahnya wax ya. Jadi wax itu lilin. Jadi kayak figur patung gitu, bikin lilin. Ya nggak mungkin yang asli ya, pasti serem sekali. Nah, wax itu lilin ya artinya ya. Itu lilin. Wax Museum of History. Here, life-size wax figure portraying dramatic history of Niagara Falls. Jadi ini kita are presented to guests. Jadi emang dijelasin kayak ada sejarahnya
Ya, portraying dramatic history dramanya gimana sih Niagara Falls itu terbentuk. Nah, itu akan dijelasin di situ, ada story-nya, kronologisnya. Di sana they can see Fort Niagara seen, and then Niagara scene, Indian village, old store, blacksmith, and barbershop scenes, and how electricity is made. Ya, jadi di sana itu juga dilihat tuh Fort Niagara scene, ya, kemudian Indian village kayak desa-desa, old store, toko-toko unik pada zaman dulu ya, abad ke-19, emang ini dari abad ke-19. Kemudian blacksmith, do you know blacksmith? Misalnya blacksmith itu kayak tempat ini pandai besi. Pandai besi itu kayak tempat ya orang-orang kayak nempa besi jadi bikin benda-benda itu dari besi ya, bahasanya gitu. Saya tergantung bahasa kalian gimana yang memahami. And barbershop ya, toko cukur rambut. Dan how electricity is made. Jadi memang di sana itu Niagara Falls itu mereka itu punya ciri khasnya, ada namanya itu semacam alat hydroelectric power ya. Nanti akan dijelasin di paragraf selanjutnya. Kemudian wax figures of Julia Roberts, Princess Diana, and many more of displayed here. Jadi di sana tuh nggak cuma tentang sejarah Niagara aja, tapi ada juga tokoh-tokoh terkenal nih. Ada Julia Roberts, ada Princess Diana, and many more are displayed too. Ya mungkin ada public figure yang lain. Jadi dibikin. Kalau kalian orang terkenal, you are a famous person, bisa dibikin ya. Orang-orang yang berjasa. Kemudian yang terakhir, finally, people can also enjoy rainbow air helicopter tours. Ternyata di sana itu nggak cuma jalan aja, tapi ada orang yang mungkin punya uang lebih itu bisa naik helikopter. Ya bisa terbang, mengelilingi, ya ada sensasi tersendiri, Ya above, around the American and Canadian Falls. Jadi bisa jalan-jalan, ya muterin, sensasi naik helikopter mendekati air terjun. Nah itu. You can search on Google, bisa search di Google itu banyak. The tour starts from downtown, next to the entrance to the Rainbow Bridge. Ya, jadi sebenarnya mulainya itu nggak langsung di Niagara-nya, tapi dari downtown. Jadi memang ada tempatnya sendiri di kota dekat Niagara Falls. Nanti baru berangkat dari situ terbang ke Niagara Falls. Beda sama kayak museum, yang boat tour, ya atau teater itu kita memang harus ke TKP lokasinya. Tapi kalau untuk yang air helikopter nanti ada ke kota sebentar sedikit, nanti di sana langsung terbang ke ininya. Jadi nggak ada tempat gedung khusus di lokasi ya helikopter tours ini. Jadi dekat next to Rainbow Bridge. Jadi ada namanya di situ Rainbow Bridge ya. Jembatan Rainbow Pelangi. Nah disitulah tempatnya. And open from 9 AM dari 9 pagi sampai dusk. Kalian tahu apa itu dusk? Do you know this? Dusk. Miss Nafila, Miss Tita, do you know dusk? Dusk. Sorry. Dusk itu petang, ya, atau sore, udah gitu aja bahasanya. Sore hari, dusk. Kalau subuh apa? Kalau dusk sore, kalau subuh artinya dawn, ya, kayak gini tulisannya, sorry, ya, dawn, itu subuh, dawn time, nah, itu subuh. Jadi matahari belum terbit ya. Tapi kalau misalkan mau bikin kalimat jangan selamat sore, jangan good dusk ya. Mentang-mentang dusk sore, good evening tetap ya. Dusk itu hanya menjelaskan ke ini aja kronologis waktu. Tapi bukan untuk mengucapkan selamat juga ya. When weathers permit. Jadi memang jam 9 pagi sampai dusk sampai sore, memang tidak dijelasin sorenya sampai jam berapa ya. Ketika emang cuacanya lagi mendukung, permits. The tours operate every day from second weekend. Sebenarnya tour ini tiap hari, tapi mulainya dari minggu kedua. Itu di bulan Mei sampai Oktober. 31 Oktober. Ya. Jadi ada jadwalnya mereka sendiri. Kemudian yang terakhir, the Niagara Falls are renowned both for their beauty and the valuable source of hydroelectric power. Nah, ternyata di Niagara Falls ini udah terkenal ini ya, karena apa? Karena dari keindahannya, beauty-nya, kemudian valuable source, sumber berharganya. Apa itu? Hydroelectric power. Jadi ada kekuatan hidroelektrik. Jadi memanfaatkan tenaga air, gitu. Jadi listrik, jadi sumber daya. Ya.
Kalau di Indonesia apa? PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Kalau di sana hydroelectric, jadi mereka punya ininya sendiri, teknologinya sendiri. Managing, yaitu akan memanaging the balance, keseimbangan antara between recreational, ya, commercial and industrial uses. Jadi untuk kebutuhan apa? Rekreasi, komersial, ya, dan industrial. Jadi ya kayak museum, pasti kan butuh listrik kan untuk dijalankan. Kemudian teater pasti butuh listrik juga. Mungkin maid, boat juga sama. Nah itu pasti butuh apa namanya, butuh asupan tenaga listrik. Nah hidroelektrik ini yang orang-orang sana menggunakan ini. Nah ini bisa untuk komersial juga, ya biasanya orang-orang sana juga mungkin ada mungkin adegan film mungkin ya kalau orang-orang sana, atau juga untuk kebutuhan industri bisa juga, mungkin orang-orang proyek itu juga bisa. Has been a challenge for a steward of the falls since 19th century. Jadi udah dari abad 19. Jadi udah orang-orang di sana itu sudah tahu ya, sudah menjadi tradisi di sana. Steward of the falls ya, penjaga-penjaga sana atau pekerjanya di sana istilahnya ya. Itu sejak sudah berlangsung ya. Jadi kegiatan hydroelectric power ini yang untuk kegiatan rekreasi, komersial, industrial itu dari abad 19 sampai sekarang abad 21. Oke. Paham ya? Ya, jadi intinya ada berapa? Ya, ada satu ya. Jadi Niagara Falls ada satu, ada Cave of the Winds ya, jadi datang kayak jembatan buat airnya. Kemudian yang kedua ada Maid of the Mist Boat, ada tour boatnya. Kemudian ada teater, kemudian ada museum, ada wax museum, ini dipisah kayaknya. Kemudian Rainbow Air Helicopter Tour, dan juga ada sumber hidroelektrik ciri khasnya. Ya. Tenaga alam. Oke, sampai sini paham? Understand? Paham ya? Gitu. Kalau nggak paham nanti bisa ditanya. Nah, ini dia fotonya. Ya, so you can see this is wax ya, yang paling bawah ini saya pegang. Nah, this is wax. Jadi ini kayak bener lilin, jadi kayak ada patung-patung tokoh-tokoh terkenal. Nah, itu dibikin kayak sedemikian nyata rupanya. Tuh, ini museumnya. Nah, ini teater nih. Nah, jadi mereka kalau sekarang kan pakai 3D ya, teman-teman mungkin pakai 3D, ada 4D, jadi ada sensasinya. Nah, itu bisa merasakan juga. Ini kayak sebenarnya kayak bioskop sih, model-model teater itu kayak bioskop. Versi lebih besarnya aja, versi rekreasi. Kemudian ada cave, nah di sini, jadi ada penghubung. Cave of the Wind. Nah, jadi sebenarnya di dalam di dalam air terjun itu ada cave-nya. Nanti dia akan menghubung keluar, jadi sampai keluar sampai kita yang main basah-basahan itu. Ya. Ini ada boat, nah nanti mereka main-main nih. Ya, nanti mereka dekat-dekat air terjun itu. Ya, jadi biar dekat sensasinya. Kemudian naik helikopter. Nah, itu. Bisa orang-orang punya yang duit lebih bisa naik helikopter. Saya nggak tahu harganya berapa, yang penting mahal. Oke, ya that's one example. Oke, sekarang vocabulary. Sebenarnya sama vocabulary ini yang udah dijelasin sini ya. Ya, ada Niagara, ada gorge ya, gorge itu jurang. Kemudian vale, ya vale itu apa tadi? Tudung ya? Kerudung. Yes, good. Kerudung betul. Tapi kalau orang sana mungkin nggak paham kerudung istilah, tapi tudung ya. Jadi bahasanya gitu aja. Kayak kain kepala gitu. Kalau kita bilangnya jilbab. Tapi kalau orang sana nyebutnya veil, it's okay. Kemudian bridal, pengantin, ya. And then cave itu artinya apa? Saya tulis aja ya. Gorge ini jurang. Veil, apa tadi artinya? Tudung ya. Saya nyebutnya tudung aja biar netral. Kemudian bridal, ini kayaknya kebanyakan ya. Saya sebut aja ya teman-teman ya, mohon maaf. Bridal itu artinya apa tadi? Pengantin. Ya. Kemudian cave itu gua. Ya, itu umum sekali ya dalam goa. Hurricane, apa itu hurricane, Miss Adia? Do you know hurricane? Pasti sering dengar. Hurricane, I forgot, sir. Okay, Miss Tita, do you know hurricane?
Oh, Kurang okay. tahu deh, Mister. Okay. Okay. Miss Nisa. Miss Nisa, do you know hurricane? I don't know, sir. Okay. Miss Chelsea, do you know hurricane? Badai, sir. Badai. Itu. Oke, hurricane itu ya angin topan juga bisa, ya. Gitu. Badai. Illuminate, tadi udah illuminate itu jadi kayak menerangi, ya, menyilaui, ya, diterangi ya. Kalau kata ed kan berarti kata pasif ya. Diterangi oleh, jadi dicahayai itu juga bisa illuminate. Ya, contoh kalimatnya my house is illuminated by sun. Rumah saya dicahayai, disinari oleh matahari. Itu juga kalimatnya gitu bisa juga. Ya, mungkin sedikit asing di kalian ya, tapi itu biar kalian tahu juga. Kemudian cynic. Bacanya bukan scenic, but cynic. Ya. Kayak orang sinis. Diganti aja S belakangnya jadi C atau K. Cynic. Nah. Scenic ya artinya tempat-tempat ya itu ya dari kata scene pemandangan ya scene itu artinya scenic itu kayak indah. Nah, di sini maknanya indah. Okay. Kemudian boat itu ya perahu ya kapal ya, kapal kecil ya itu perahu boat. Kalau ship kan lebih besar ya. Kemudian exhilarating ya. Ya, exhilarating itu kayak istilahnya menggembirakan. Jadi kayak benar-benar suatu hal yang excited, menegangkan gitu. Nah, exhilarating. Nah, suatu hal yang menegangkan. Jadi kalau kalian benar-benar bikin kalimat, this place is so, atau this movie is so exhilarating, atau mungkin film ini sangat, atau mungkin kejadian ini atau pengalaman ini membuat saya bahagia, sangat membahagiakan. My experience